dengan dua orang haji di Minangkabau, yaitu Sumani dan Kiabang. Mirisnya, mereka bukannya menemukan apa yang mereka impikan, namun mereka dihadapkan dengan masyarakat setempat yang tingkahnya tidak karu-karuan. Banyak pelanggaran agama yang terjadi. Kedua haji tersebut tampak serius untuk saling melemparkan kata-kata, entah apa yang didiskusikan oleh mereka. Ternyata, tanpa mereka ketahui, salah satu kaum adat mengekor dari tadi untuk mendengarkan rencana mereka. Setelah mendengarkan percakapan, kaum adat memberikan informasinya kepada kaum adat lainnya. Ternyata, informasi yang didapat berisi tentang akan diterapkannya syariat Islam di daerah ini. Setelah kejadian yang lalu, kaum Belanda pun datang dan kedatangan mereka mendapatkan perhatian dari orang sekitar. Mereka membawa banyak buah tangan untuk memberikan sembako di daerah ini. Di sana ada oknum yang mencari akal tentang rencana ulama untuk mengganggu tradisi mereka. Salah satu kaum adat memberi pendapat kepada sebagian kaum adat lainnya untuk bekerja sama dengan Belanda. Para kaum adat menyetujui itu dan salah satu dari kaum adat memberanikan diri datang ke tempat persembunyian Belanda untuk mengajak kerjasama tersebut. Perbincangan pun dimulai. Pemimpin dari Belanda beserta istrinya merencanakan sesuatu di balik kebijakannya untuk membantu kaum adat, yaitu menguasai sebagian daerah tanpa disadari oleh kaum adat. Di saat yang bersamaan, dua haji bertemu dengan Imam Bonjol, meminta saran bagaimana upaya yang dilakukan agar kaum adat mendapat syariat Islam dan untuk perdamaian di daerah ini. Imam Bonjol berpikir dengan keras dan datang ke kediaman kerajaan Pagaruyung bersama dengan tuanku Nan Rencong. Tuanku Imam Bonjol yang sangat khawatir atas keadaan yang saat ini sedang terjadi, meminta raja untuk membuat keputusan memulai perang Padri untuk menegakkan keadilan bagi umat Islam. Bimbang itu yang raja rasakan saat Imam Bonjol menyatakan perang dengan kaum adat. Imam Bonjol dan kaum Padri mengajukan perdamaian kepada kaum adat. Namun kaum adat menolak dengan mentah. Akhirnya, Raja Pagaruyung pun menyetujui perang yang diajukan oleh Imam Bonjol dengan waktu yang lumayan panjang. Namun sang raja mengatakan, dan si raja berusaha bernegosiasi dengan kaum Belanda untuk mencari solusi perdamaian. Raja dan tuanku Nan Rencong meyakinkan kepada kaum Padri bahwa perjuangan ini bukanlah perang suku, melainkan perjuangan untuk membela agama dan keadilan.
kaum adat untuk menyatakan perang. Dan setelah itu, kaum adat memulai perang dengan menarik salah satu kaum Padri. Di saat itulah terjadi perang besar. Di sela peperangan, Belanda pun datang dan menembak seluruh rakyat Minangkabau. Hanya Imam Bonjol yang tersisa karena berhasil mengamankan dirinya. Tetapi pada saat itu Imam Bonjol mengibarkan bendera putih yang berarti menyerah dengan kaum lawan. Dan pada akhirnya Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan di Cianjur pada tahun 1838. Panas kameranya. HP-nya panas loh kak. HP-nya Kak Putri. Kau orang yang gagah dan berani. Walaupun kau sudah berjujuran dalam, tetapi kau tak pernah putus asa untuk mengusir semua penjajah yang ada di negeri ini. Dengan untuk tumpah yang tersisa, kau berjuangkan menjagakan anak negeri ini. Kau buat perjanjian damai dengan Belanda. Walau akhirnya engkau dihianati. Akhirnya engkau diasingkan dengan penuh kesengsaraan di akhir hayatmu yang tragis. Engkau meninggalkan semangat pejuang yang tangguh. Merdeka! Gerak. Kami dari warga